وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Man qoma ramadhana imanan wahtisaban atau man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Al-hadis atau kama qala. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyul karim innahu astaqul qailin amma ba'd. Al-mukarramun wa muhtaramun, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para guru-guru kami yang tercinta, yang tersayang di Pondok Modern Gontor, kakak-kakak kami, sahabat-sahabat kami, dan juga santri, dimanapun antum berada, dan khususnya adalah para santri, alumni Pondok Modern Gontor, dan juga cabang-cabangnya, beserta para santri forum alumni Gontor, dimanapun juga berada, dan juga untuk para anak-anak kami, alumni Pondok Modern Darul Azhar, dan juga para cucu-cucu alumni Gontor, yaitu Pondok Modern, alumni Pondok Modern Darul Azhar, dimanapun antum berada. Sungguh luar biasa pada sore menjelang petang ini kita bisa bersilaturahim untuk mengadakan pengajian majelis taklim Zoom meeting yang diadakan oleh Forum Pesantren Alumni Gontor, yang insya Allah diikuti bukan hanya sekedar orang-orang dari Indonesia, tetapi juga dari mancanegara. Ini tasyakuran yang luar biasa, yang pantas kita dengungkan dan juga kita memandangkan, agar supaya media teknologi yang canggih ini kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah ruah untuk baginda junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah teladan umat manusia di muka bumi ini, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mendapatkan syafaat al-udma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin dan muslimat, beserta Zoom meeting dari berbagai macam profesi dan juga daerah serta negara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Darul Azhar Rangkas Bitung, Al-Fakir Ikhwan Hadiyin menyapa antum, dan juga mohon izin serta mohon doanya. Mudah-mudahan
acara ini berlangsung dengan hikmat dan baik, serta bisa mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya. Ketepatan sekali, baru beberapa hari yang lalu, Al-Fakir sempat sholat tarawih Qiyamul Lail di Masjidil Haram selama 2 malam. Sebelum Qiyamul Lail, Syekhul Haramain, yaitu Syekh Abdurrahman Sudes, kurang lebih 5-10 menit beliau melaksanakan atau menyapa khutbatul iftitah untuk memberikan muqaddimah. Sebelum Qiyamul Lail di malam pertama itu, beliau mengatakan bahwasanya sholat tarawih atau Qiyamul Lail di Masjidil Haram untuk malam ini dan malam-malam selanjutnya akan agak berbeda sedikit dengan malam-malam sebelumnya. Karena apa? Karena Masya Allah, hadirin sekalian, kami betul-betul terharu dan bangga melihat betapa banyaknya kaum muslimin di penjuru dunia sedang mengadakan dan melaksanakan umroh. Benar-benar 11-12, mirip-mirip haji akbar saja. Penuh sesak, luar biasa. Untuk itulah barangkali kebijakan para ulama, para masyayikh Masjidil Haram untuk mengadakan Qiyamul Lail, sholat tarawihnya tidak seperti biasa, yaitu 23 rakaat, tetapi kemarin hanya 13 rakaat. Yang 8 adalah sholat tarawih, yang 2 rakaat tahajud, dan yang 3 rakaat adalah sholat witir. Kenapa demikian? Karena memberi kesempatan bagi zairin, bagi mu'tamirin, bagi orang-orang yang umroh untuk melaksanakan umroh dan tawaf dengan sebaik-baiknya. Kalau hari-hari biasa sebelumnya, Qiyamul Lail itu sampai jam 11 malam, kalau kemarin hanya sampai jam 10 atau jam 22 malam. Ini kebijakan yang luar biasa, sangat bijaknya. Dan bagi mereka yang akan melanjutkan 20 rakaat atau 23 rakaat, ada yang 36 rakaat, atau mungkin yang sampai 100 rakaat dalam Qiyamul Lail itu, tentunya mereka mengadakan firqah-firqah sendiri di Masjidil Haram, baik Nabawi maupun di Masjid Mekah atau Masjidil Haram di Mekah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apakah suara kami ini bisa diterima? Bisa jelas, Mbak? Jelas ya? Jelas, ya. Kan? Iya, alhamdulillah kalau gitu. Ini khawatir. Kami udah ngomong panjang lebar, tahu-taunya nggak ketangkep. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam 12 bulan sepanjang tahun, Allah menciptakan waktu-waktu ijabah. Dalam sehari semalam, Allah menciptakan, menentukan waktu-waktu yang sangat diijabahi oleh Allah. Semua doa itu diijabah oleh Allah. Kapan waktu itu? Waktu itu adalah, diantaranya adalah sulusal lail, 2/3 malam. Sebelum sholat subuh, kira-kira 1 jam atau setengah jam sebelum sholat subuh. Disitulah Allah memberikan waktu yang terbaik agar seseorang atau manusia, orang-orang mukmin itu mengadakan kontemplasi, mengadakan sholat tahajud, mengadakan doa-doa,
dan insya Allah laisa bainahu wa bainallah hijabun. Itu dalam 24 jam. Dalam sepekan, dalam 7 hari, Allah juga menciptakan waktu yang terbaik yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, yaitu di hari Jumat. Di hari Jumat ini, dua waktu yang terbaik itu adalah, diantaranya adalah bainal khutbatain, waktu sejenak yang sekiranya seseorang itu membaca surat Al-Ikhlas, tatkala khotib duduk di antara dua sujud, ini Allah memberikan, menganugerahkan kepada siapapun juga yang berdoa, Allah mengijabahi. Dan juga waktu yang terbaik di hari Jumat itu adalah setelah sholat asar hingga menjelang maghrib. Nah, dalam sepanjang tahun Allah juga memberikan waktu yang terbaik, very specialism, sangat istimewa, yaitu dalam sepanjang tahun ada waktu yang terbaik, yaitu bulan suci Ramadan. Kenapa bulan suci Ramadan ini merupakan waktu yang terbaik? Allah memberikan gelar juga dengan Sayyidus Suhur. Di antaranya adalah karena ternyata semua kitab-kitab suci Allah, mulai Zabur, Taurat, Injil, dan tentunya Al-Quran, itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, itu juga diturunkan di bulan suci Ramadan. Di antara maziah yang banyak sekali di bulan suci Ramadan itu, di antara yang perlu dan kita cermati bersama adalah kira-kira amal-amal apa saja yang paling disukai oleh Allah dan juga oleh Rasulullah dan juga dianjurkan dalam Islam. Di antara amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya ada 5 macam. Yang pertama adalah qiraatul Quran. Masya Allah, seperti yang kita ketahui bahwasanya tidak ada mukjizat yang lebih agung dibandingkan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab universal. Kalau Zabur diturunkan kepada Daud, Taurat kepada Musa saja, Injil kepada Isa saja. Selain suhuf Musa kepada Musa dan kaumnya, suhuf Ibrahim dan kaumnya. Tetapi Al-Quran ini adalah kitab yang universal, diturunkan untuk segenap manusia, terhadap umat seluruh dunia, dan berlaku ila yaumil qiyamah. Maka dari itu, Al-Quran adalah kitabullah, mukjizat paling besar, paling agung dibandingkan mukjizat-mukjizat yang lain. Allah memberikan mukjizat, Allah menganugerahkan mukjizat kepada para nabi dan rasulnya. Semuanya itu nyaris sudah tidak ada yang abadi. Barangkali hanya tinggal rekam-rekam jejaknya saja yang masih ada. Tetapi yang abadi itu hanya Al-Quran. Maka dari itu Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran ini akan tetap abadi. Al-Quran ini akan berlaku hingga akhir zaman nanti.
Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini sangat dianjurkan kita semuanya untuk mentelaah, mengkaji, dan juga membaca Al-Quran. Subhanallah, Alhamdulillah, di pesantren-pesantren ini luar biasa tadabburul Al-Quran. Di Darul Azhar ini ada seorang santri, oh maaf, bukan seorang santri, beberapa santri dalam 3 hari bisa menghatamkan Al-Quran. Dan bahkan ada seorang santri putri dari Serang, dari Banten itu, dalam 1 hari bisa menghafalkan 41 halaman Al-Quran. Subhanallah, ini luar biasa. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini, momentum yang sangat tepat, yang sangat pas, kalau kita bertadabbur, membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Dan sementara kita peraikan, ala kadarnya saja, kita buka smartphone ini, tetapi hendaknya sepanjang waktu kita baca, kita pahami, dan syukur-syukur kita menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Langkah yang kedua, selain membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan, di Jabal Nur, dan ketepatan beberapa hari yang lalu kami juga ke Jabal Nur, dan Jabal Nur Gua Hira itu jaraknya hanya 6 km dari Masjidil Haram. Dan kalau kita itu naik ke puncak Jabal Nur, ternyata dari gua itu kita bisa melihat orang-orang yang di Ka'bah. Kita bisa langsung menatap Ka'bah. Subhanallah, ini keajaiban. Maka dari itu kenapa Rasulullah SAW semenjak usia 25 tahun beliau waktu puasanya dihabiskan untuk meditasi, untuk berkontemplasi, untuk menyendiri, untuk berkholwat sendirian di Jabal Nur, di Gua Hira itu. Dan sesekali nanti Siti Khadijah mengirim makanan-makanan. Itu dilakukan oleh Rasulullah sejak usia 25 tahun hingga 40 tahun. Dan puncaknya Rasulullah mendapatkan wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama itu adalah di Gua Hira. Yang tinggi Gua Hira itu kurang lebih adalah hanya 625 meter. Antara Gua Hira dengan Masjidil Haram itu tempat makom atau Maulidul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini adalah sodakoh. Sodakoh ini betul-betul sangat disukai oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah sehari-hari itu juga gemar sodakoh, tapi khusus di bulan suci Ramadan, beliau ini seperti angin berhembus. Dihabiskan harta kekayaannya hanyalah untuk sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Ini betul-betul ayat Al-Quran yang memberikan motivasi kepada kita agar supaya kita ini gemar sedekah. Kalau seandainya si mayit itu dibangunkan dari liang lahat, diberi kesempatan untuk hidup kembali, maka si mayit itu akan melakukan sedekah. Karena si mayit mengetahui
betapa besarnya pahala sedekah. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dia akan mengadakan sedekah yang terbaik. Maka dari itu, meskipun zakat itu dalam hitungannya adalah haul dalam setahun, tapi orang-orang Islam pada gemar mengeluarkan zakatnya adalah di bulan suci Ramadan. Untuk itulah para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, khususnya di bulan suci Ramadan ini, untuk menghitung zakat mal, zakat profesi, dan macam-macam zakat yang harus kita keluarkan. Dan jangan lupa kita juga mengeluarkan zakat fitrah, karena zakat fitrah ini adalah merupakan amalan yang harus kita keluarkan. Dan puasa, amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang itu belum mengeluarkan zakat fitrah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga yang paling disukai oleh Rasulullah di bulan suci Ramadan itu adalah iktikaf. Iktikaf ini sebetulnya asalnya adalah kata-kata as-subut, berdiam diri sejenak di masjid. Dan iktikaf yang terbaik tentunya ada di masjid-masjid jami, di masjid-masjid besar. Dan kita tentunya syarat rukun iktikaf itu berlaku. Apalagi 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Subhanallah, Rasulullah SAW istadda mi'zarahu. Dia mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya untuk melaksanakan iktikaf. Dihabiskan waktu-waktunya untuk iktikaf. Sehingga nyaris Rasulullah itu tidak memperhatikan keadaan dirinya. Dan konon Siti Aisyah suka menjulurkan tangannya dari kamar beliau untuk menyisiri Rasulullah SAW. Karena apa? Karena saking fokusnya Rasulullah dalam beriktikaf di Masjid Nabawi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini adalah tahajud. Meskipun kita sudah sholat tarawih, ada yang 11 rakaat, 8, 3 beserta witir. Ada yang 23 rakaat, 20 sholat tarawih dan 3 witir. Maka ada baiknya dianjurkan oleh beberapa ulama menganjurkan malamnya hendaknya disambung dengan sholat tahajud. Sholat tahajud ini adalah sholat yang sangat-sangat penting dalam Islam. Bahkan menurut Abu Yadim Yati dari Cadasari, Pandeglang, ketepatan Al-Fakir pernah ketemu dengan beliau. Syariat sholat tahajud itu lebih utama, lebih duluan, lebih awal dibandingkan syariat sholat 5 waktu. Karena apa? Karena sholat tahajud itu adalah min da'bis sholihin, orang-orang zaman baheula, nabi-nabi, rasul-rasul, ulama-ulama zaman dulu sudah membiasakan dengan qiyamul lail atau sholat tahajud. Dan satu-satunya sholat sunnah yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 5 kali di dalam Al-Quran, yaitu sholat tahajud. Yang sangat populer adalah tentunya adalah ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Selain ada 4 ayat Al-Quran yang sangat menganjurkan untuk tahajud atau qiyamul lail.
Konon Rasulullah SAW aujaba nafsahu, mewajibkan dirinya sendiri untuk mengadakan sholat tahajud. Dan dalam menurut pendapat beberapa ahli sejarah, Rasulullah itu tidak sholat tahajud itu hanya 1 kali sepanjang hayatnya, yaitu karena beliau sakit keras dalam menghadapi kematiannya. Masya Allah, indah sekali. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau sudah sholat witir? Apakah witir kembali? Ini cerdas sekali. Apabila kita dalam sholat taraweh itu sudah sholat witir, maka tentunya kita tidak sholat witir kembali. La witroni fi lailah wahidah. Tidak ada witir, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Yang lebih afdal lagi adalah tatkala kita akan sholat atau qiyamul lail, nah kita mengakhirkan dulu sholat witirnya, yaitu pada waktu akhir saja. Itu akan lebih baik. Tapi kalau kita ingin jamaah witirnya beserta imam, itu juga boleh-boleh saja dan baik saja. Hanya saja setelah sholat tahajud tidak dianjurkan lagi untuk witir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini khususnya sahabat kami, Dr. Marjoko, Masya Allah. Syukron, mohon izin Pak Dokter. Syukron ala wajib. Nahnu nasma'una. Sebetulnya antum Pak Dokter yang ngasih ini. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang pertama adalah tadi sudah saya sampaikan qiraatul Quran, yang kedua adalah sodakoh, yang ketiga adalah etikaf, yang keempat adalah tahajud, dan yang kelima ini diantaranya adalah zikir, zikrullah. Masya Allah, zikir ini sangat penting sekali. Belum lama ini saya pernah membaca hadis. Ternyata ahlul jannah itu ada masa-masa penyesalan. Masa-masa kaduhung, kalau bahasa Sundanya. Nyesel. Kenapa? Saya dulu kurang zikir. Nah, karena maziah orang yang banyak zikir itu adalah, diantaranya maziahnya adalah dia paling sering untuk disapa oleh Allah dan dia akan bertemu oleh Allah di surganya. Bagi orang-orang yang sering zikir dan dia bermunajat, lisanan dzakiron, mulutnya penuh dengan zikir, itu dia akan sering berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dalam hadis itu disebutkan, meskipun orang-orang itu sudah masuk surga, tetapi dia ada masa-masa penyesalan juga. Ada masa-masa sedih juga. Kenapa saya dulu tidak atau kurang berzikirnya kepada Allah? Karena puncak kenikmatan di dalam surga itu bukan kenikmatan secara materi, tetapi ternyata puncak kenikmatan dari segala puncak itu adalah saat liqa'a Rabbi. Saat berjumpa, berpapasan, dan melihat wajah Allah. Masya Allah, tidak bisa dibayangkan ini indahnya. Min haitsu la udunun sami'at wala ainun ra'at. Allahu Akbar. Dan zikir ini sangat penting. Ibadah yang tidak ada syarat rukunnya, dalam tanda petik, itu adalah zikrullah. Tatkala Nabi Muhammad SAW memberikan sedikit advice, sedikit jangan kepada Siti Aisyah, itu dengan kata-kata zikir yang singkat dan diamalkan di sepanjang bulan suci Ramadan, khususnya 10 hari terakhir, yaitu dengan ucapan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dulu pada waktu masih kecil, saya di Gontor, di Mambil, di kampung-kampung sekitar situ. Kalau sudah masuk Ramadan,
itu hampir masjid-masjid itu pujiannya itu adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu an. Masya Allah. Ternyata menurut Syekh Soleh Ali Mahfal, al-afwa ini kedudukannya lebih tinggi daripada al-maghfirah. Maka dari itu Rasulullah sering sekali beliau menyebut berdoa, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata daimata fid dini wa dunya wal akhirah. Masya Allah. Begitu juga di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk sering-sering berdoa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna atau fa'fu anni. Ini zikrullah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena dengan zikir kepada Allah, insya Allah akan membuat kita menjadi tenang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kultum selama 37 menit. Barangkali Mbak Kakak moderator akan memberikan sedikit kesempatan, mungkin sharing dan lain sebagainya. Kami persilahkan. Untuk itu mohon maaf sebelumnya atas segala kekhilafan dari kami. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Barang siapa yang ingin bertanya silahkan gunakan fitur raise hand. Lalu buka kameranya dan nyalakan mikrofonnya. Kami memberikan kesempatan kepada 2 orang penanya. Amar Joko mah nggak usah nanya, tapi Ya, masih nanya ini. Mau nanya, Mbak. antum menambahi aja, Pak Dokter Ya, Marjoko. nanya ini. Boleh ya? Saya syukran. Ismahuli atakalam bilugatin Indonesiatin. Aku tanya sama Ustadz Ikhwan Hadiyin ya. Itu sholat sunat itu kan dinamakan taraweh ya. Taraweh yang kita pahami itu kan santai banget gitu loh. Kalau sholat sunat yang lain tidak dinamakan taraweh. Kalau ini kok dinamakan taraweh. Saya pengen mendapat penjelasan dari Ustadz Ikhwan. Kayak apa sih sebenarnya sholatnya Rasul itu untuk menggambarkan bahwa sholat itu benar-benar taraweh gitu loh. Kalau saya merasa itu cuma, kalau saya ya merasakan tarawehnya itu cuma di rakaatnya, bisa 2 berhenti sebentar, bisa 2 berhenti. Tapi apa ya gambaran bahwa sholat itu santai itu kayak apa itu kok saya belum bisa menemukan. Mohon penjelasan dari Kiai. Syukran. Oke, makasih. Langsung apa masih ada pertanyaan yang lain barangkali? Gimana Kak? Masih ada yang lain? Atau cukup ini dulu? Ya. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Silakan, masih ada kesempatan bagi 1 penanya. Ya. Baik, sambil menunggu Mbak ya. Sebetulnya Pak Dr. Marjoko ini pertanyaannya ya sebetulnya untuk orang lain. Saya aku yakin beliau ini afham dan lebih mengetahui. Sebetulnya dalam masa Rasulullah SAW sholat tarawih itu belum begitu dikenal ya. Jadi zaman Rasulullah itu Qiyamul Lail itu hanya kalau tidak keliru dalam kitab fikih sunnah dan juga kitab Madzhabul Arba'ah itu Rasulullah itu mengadakan sholat jamaah tarawih itu hanya 2 kali. Hanya 2 kali. Jadi begitu malam Ramadan setelah sholat Isya beliau melaksanakan sholat. Dan sesuai dengan kata-kata tarawih itu sebetulnya sholat santai.
sholat santai saja. Jadi tidak perlu tergesa-gesa. Jadi nyantai, sangat nyantai. Bahkan dalam hadis-hadis yang mutabaroh, konon Rasulullah SAW kata Siti Aisyah, sholatnya itu hanya 11 rakaat. 11 rakaat. Ada yang mengatakan metodologinya adalah 4-4-3, ada yang 2-2-2-2 tarawihnya, kemudian 2 witir, 1 witir. Kata Siti Aisyah, beliau mengatakan, walakin latas alanna an husnihinna wa tulihinna. Anda tidak usah menanyakan betapa panjangnya, betapa bagusnya sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwasanya sholat malamnya Rasulullah itu antara 65 sampai 150 ayat. Ada yang mengatakan 100 ayat. Masya Allah, dalam satu rakaatnya. Itu betapa panjangnya. Nah, kemudian kenapa sekarang ini sholat malam atau tarawih itu menjadi bahkan ada konon tarawih 20 rakaat itu hanya 5 atau 7 menit. Di daerah mana itu saya lupa. Nah, itu sebetulnya ini maaf, sekali lagi mohon maaf, termasuk kurang tepat dalam memahami hadis. Betul, ada hadis yang mengatakan bahwasanya qiyamul lail itu ada ringan-ringan saja. Sholat sunat itu ada ringan-ringan. Bahkan sholat sunatnya Rasulullah itu qobliyatul fajr, sebelum sholat subuh, itu karrudof. Rudof itu adalah batu apung. Jadi sahabat-sahabat itu bertanya, ini sebetulnya Rasulullah tuh sholatnya cepat amat. Ini sampai diskusi sahabat. Ini tadi Rasulullah itu doa iftitah apa tidak? Doa atau membaca Fatihah apa tidak? Membaca surat pendek apa tidak? Saking cepat. Kalau tidak membaca Fatihah tidak mungkin. Karena sholat tanpa membaca Fatihah itu ada hidaj, cacat dan tidak diterima atau fasad. Pasti Rasulullah membaca Fatihah. Maka disitulah sebagian fuqaha mengatakan sholat sunnah itu sebaiknya tidak usah menggunakan doa iftitah yang 5 macam. Doa iftitah itu ada 5 macam, tapi yang masyhur di Indonesia itu ada 3. Allahumma ba'id baini, ada wajah tuh, ada kabiro, dan lain sebagainya. Jadi tanpa doa iftitah. Langsung saya beberapa kali mendengarkan Syekh Abdurrahman Sudes itu begitu takbiratul ihram Allahu Akbar, langsung beliau mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak ada waktu jeda setengah menit atau 1 menit. Nah, ini membuktikan bahwasanya sholat tarawih itu sedikit atau sholat qiyamul lail itu sedikit karrudof, lebih ringan. Tetapi jangan sampai, saya tidak setuju, ringan seringan-ringannya akhirnya meninggalkan tumaninah, membaca Fatihahnya 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Udah begitu. Kemudian tanpa tajwid, tanpa makharijul huruf. Kemudian bahkan juga, Masya Allah, saat rukuk, sujud, dan julusul baina sajadatain nyaris tidak ada tumaninahnya. Sedangkan tumaninah itu adalah merupakan rukun daripada sholat. Jadi demikian Pak Dr. Marjoko, kuntu annakum afhamu minni. Insyaallah. Wallahi syukur. Syukur. Monggo barangkali ada yang lain, Kak. Ini maaf saya pamit dulu ini, mau Oke, pulang Pak ke rumah Dokter. dulu. Masya Allah. Ini masih di kampus, Antum? Enggak, ini di rumah yang sini. Masya Allah. Di rumah yang muda. Ya. Masalah mah. Ya, monggo, fi amanillah.
Ya amanillah, syukron, syukron. Wa syukur ala wajib. Ya, enggak. Ya, masih ada kesempatan satu penanya lagi. Yang lain ada yang masih punya pertanyaan? Oh, ini tadi belum coba dianukan. Setel. Nah, setelkan Zoom. Nah. Oke, jika tidak ada, kita langsung doa aja ya. Selanjutnya Baik. doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ihwan Hadian MM. Baik, para audiens, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah, alhamdulillah kita semuanya sudah mencapai di hari yang keberapa? 9 apa 10 nih sekarang? Ramadan. Hari ke-9 ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan juga yang panjang kepada kita semuanya, khususnya dalam menggapai di bulan Ramadan tahun 1444. Mari kita berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik. Kita curahkan badlul juhdi, segala kemampuan kita habiskan untuk menyongsong bulan Ramadan, dan kita amalkan semua amalan-amalan soleh di bulan Ramadan. Karena apa? Karena belum tentu, sekali lagi, karena kita belum tentu tahun depan ini adalah kita masih bisa masuk di bulan suci Ramadan. Ini adalah kesempatan emas. Mumpung baru sepertiga. Ada yang mengatakan bahwasanya sepertiga pertama itu adalah rahmat. Sepertiga yang kedua adalah maghfirah. Dan sepertiga yang ketiga adalah itkun minan nar. Ternyata setelah diselidiki itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Dan menurut pakar hadis di Indonesia, Profesor Dr. Ismail Yakub, itu adalah bukan hadis. Namun demikian, kita gunakan selama 30 hari kurang lebih di bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan yang soleh yang saya sebutkan di atas ini. Setidak-tidaknya ada 5. Yang pertama adalah kita berbanyak iktikaf di masjid. Setiap kali kita masuk ke dalam masjid, jangan lupa kita langsung nawaitu i'tikafa fi hadzal masjidil lillahi ta'ala. Seperti Jumat tadi, kami para santri Darul Azhar begitu masuk langsung dianjurkan semuanya hendaknya segera niat nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjidil lillahi ta'ala. Kita perbanyak, kita habiskan waktu-waktu itu. Kalau perlu 10 hari terakhir itu adalah iktikaf di masjid. Kami betul-betul respect. Kalau ada jamaah, kalau dulu banyak yang mengatakan ada jamaah tabligh, menghabiskan waktu-waktu itu hanya di masjid, itu luar biasa. Sekali lagi kita gunakan dan jangan sampai tidak sama sekali untuk iktikaf di masjid. Yang kedua adalah jangan sampai di bulan suci Ramadan ini kita tidak membaca atau kurang membaca Al-Quran. Lalu di hari-hari biasa mungkin sudah membaca Al-Quran. Mungkin lebih banyak memegang HP. Kita usahakan di bulan suci Ramadan setidak-tidaknya di kantong kita ini ada kertas atau kerpean. Syukur-syukur Al-Quran kecil yang kita siapkan sewaktu-waktu dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, membaca Al-Quran. Subhanallah, saya kemarin melihat beberapa anak-anak muda di bandara
di bandara, di Jeddah pada membaca Al-Quran. Subhanallah. Luar biasa. Kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Kalau tidak mampu bisa menghatamkan 3 kali hatam. 2 kali. 2 kali hatam tidak bisa, ya sudah, sekali saja. Kalau sekali pun juga tidak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, bagi kita semuanya, ya sangat disayangkan. Kabina-bina teing, kalau bahasa Sundanya, sungguh terlalu. Kita manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk mutalaah qiraatul Quran. Dan yang berikutnya, yaitu jangan lupa kita tahajud. Kita biasakan. Tahajud ini adalah minta bis sholihin, merupakan tradisi orang-orang soleh zaman dulu, selalu melaksanakan qiyamul lail atau tahajud. Dan minimal tahajud itu 2 rakaat, syukur-syukur sampai 20 rakaat atau lebih. Begitu selesai tahajud, sebaiknya juga kita tambahi 2 rakaat salat hajat. Maaf, bukan sholat hajat dulu, tapi sholat taubat dulu. Biar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang berikutnya, tambah sholat hajat. Hajat kita ini apa? Apa yang kita perlukan hidup di dunia ini? Cita-cita apa? Cross-seksional, jangka pendek, dan longitudinal dengan jangka panjang. Itu kita mohon kepada Allah. Dan mohon kepada Allah, minta kepada Allah itu jangan yang enteng-enteng, yang berat-berat, yang tinggi-tinggi. Dalam mahfudzat itu disebutkan idza ghamarta fi syarfin marum fala taqna bima dunan nujum. Kita minta sehebat-hebatnya, setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain tahajud, kita jangan lupa untuk mengeluarkan yang terbaik, sedekah, infak yang terbaik di bulan suci Ramadan ini. Baik zakat, infak, sedekah, wakaf, ziswa. Nah, zakat, infak, sedekah, wakaf. Ini kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi rezeki yang banyak sehingga bisa mengeluarkan sedekah. Subhanallah. Kalau zaman dahulu, umat-umat dahulu mengeluarkan zakat itu sebanyak 20%. Bahkan non-muslim, Nasoro, itu kalau tidak keliru, zakatnya atau infaknya wajib itu 20%. Kita ini hanya 2,5%. Jangan sampai lupa, kita keluarkan zakat, sedekah, infak kita di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, yaitu zikir. Zikrullah. Zikrullah. Dan orang yang terbaik dan orang yang akan beruntung sekali di surganya Allah itu adalah, di antaranya adalah karena mereka di dunianya hobinya adalah zikrullah. Dan salah satu di antara maziyah orang yang zikir kepada Allah itu adalah insya Allah akan selalu berjumpa dengan wajah Allah di surganya kelak. Demikian sebagai penutup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala kulli sahabati Rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi wa masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa ma yanbaghi li jalali wa jal karim wa mustanik. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina mu'minina mu'minat
muslimin muslimat al-hayya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqudul hajat. Rabbana usi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah akhirna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma inna na'udzubika min hammi wa husni wa na'udzubika min ajzi wal kasal wa na'udzubika min jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza Rabbana la tada' lana fi syahri Ramadan hadza dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa wa la aiban illa satartah wa la maridan nasyafta wa la bala'an aman wa la mujahidan nasrta wa la ta'alluman illa ولا ميتا إلى رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضوان إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا قيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وجميع عبادتنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا يا كريم. اللهم بعد بيني وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا كما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا يا الله على التربية والتعليم من إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك تعلم حوائجنا كلها فاقضها واصلح أمرنا بجميع الأمور. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. دعواهم فيها سبحانك الله وتحياتهم فيها سلام wa akhiru da'waahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekhilafan dan terima kasih atas segala perhatian dari Pondok Pesantren Modern Darul Azhar Rangkas Bitung Lebak Banten. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan juga masuk kita ini termasuk orang-orang yang takwa, minal muttaqin wa minal faizin. Amin ya rabbal alamin. Tepat pukul 17.30 dan sudah selesai. Terima kasih kepada Forum Pesantren Alumni Gontor, seksi tablignya Pak Dr. Bukhari dan kawan-kawan atas segala prakarsa dakwah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Dan tidak bisa menyapa semuanya. Ini ada Ustadz Imam Rosada, ada Ustadz Zaki El Bistami, ada Surya ini, ada Ustadz Indra, ada Ustadz Lela, ada Olive, ada Ustadzah Edward, ada Ustadz Rian Firmansyah, ada Ustadzah Afifah, ada Ustadzah Nurlela, ada Ustadz Arsh Muhaimin, ada Ustadz Rizki, ada Bumi Al-Quran, ada Ustadz Nana Suharna, ada Asria, ada Aldom, ada Ustadz Olive, Ustadz Rifa, dan Ustadz Forum Pesantren Alumni Gontor. Kayaknya di mobil ya nih, moderator. Ada Farhan Nujum, Masya Allah. Ada Al-Khairiyah, Citangkil, Masya Allah. Ada Hayatun Nufus, ada Ustadzah, ya semua sekali. Masya Allah, ada Ustadz Sofan Badri dari Malaysia. Masya Allah, ahlan Ustadz Sofan Badri. Jazakumullah dari Malaysia. Oh iya, dari anak-anakku dari Ikada Mesir. Masya Allah. Selamat dan sukses semuanya.
Mudah-mudahan Allah mempertemukan. Gus Maul Tangerang, Masya Allah. Dr. Maul, Masya Allah, dari Tangerang. Ustadzah Thayyibah, dari Ustadzah Thayyibah ini dari Menes sekali beliau. Ustadz Rifki Surbakti. Oh, Ustadz Rifki Surbakti. Dari mana Ustadz Rifki ini? Oh, di Bandung. Ustadz Rifki. Salah kaligrafer. So, banyak sekali, terima kasih. Dan kami serahkan. Dan terima kasih kepada multimedia. Nah, di bawah jenderalnya Ustadz Rian Germasa, Ustadz Said, Ustadz Ulum, dan kawan-kawan. Ente siapa? Ayo ya. Atas kerjasamanya luar biasa. Dan penampilan dan baik sekali ini view-nya. Kami serahkan ke moderator lagi. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara, yaitu penutup. Mari kita tutup acara kajian kita sore hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, Sadayu Samudro, Timbul, Air Martin, Fai, dan juga Ustadz Azom. Dayu, ente di Jogja apa di Bekasi? Oh, iya, oke. Ya, live ya, karena kita mau buka bersama. Mau buka bersama dengan anak-anak yatim. Ya, semuanya ini saya undang. Ya, buka bersama. Ya Ustadz, kami dari pihak panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustadz Dr. Ki Haji Iwan Hadiyin karena telah berkenan untuk hadir dan mengisi kajian kita sore hari ini. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Ya Mulki, oh, Kopassus. Ada dari Kopassusnya juga. Ya, siap, bagus. Ya sama-sama Kak. Makasih. Saya izin ya. Live ya. Makasih. Jazakumullah. Khairan katsira, ditunggu di Darul Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Ya, untuk besok narasumber kita ada Al-Ustadz Dr. L. Muhammad Mujahid Imaduddin. Nah, untuk hadirin yang punya waktu luang besok bisa untuk mengikuti kajian kita. Nah, kajian ini akan ada setiap sore ya selama bulan Ramadan. Ya, akhirul kalam. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.